Pasu kami, oh Tuhan, sai usehon damemi, sai apeon tangan mi Tuhan, lehon tuau gugumi, di portibio bain maau Tuhan, si pajongjong hati goran, margugui maau lapon hurian, patu pahon nadinggan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku menegakkan keadilan dan kedamaian bagi semua dan ketuhan ciptaan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan November mencatatkan beberapa hari penting dalam sejarah HKBP. Salah satunya yakni tanggal 4 November 1950 berdirinya Sekolah Teologi Menengah HKBP di Seminarium Sipoholon ini, persis 70 tahun yang lalu. Ini adalah cikal bakal para pemimpin gereja dari kalangan intelektual Batak dengan kualifikasi akademik formal. Sebelumnya memang pada tahun 1934 telah berdiri HTS, Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, di mana HKBP mengutus 3 orang mahasiswa angkatan pertamanya. Atas dasar keterpanggilan HKBP untuk melayani jemaat dan membangun masyarakat melalui pendidikan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang semakin maju, Sinode Godang tahun 1952 memutuskan HKBP akan mendirikan universitas. Setelah berdirinya Universitas HKBP Nomensen tahun 1954, Sekolah Teologi Menengah Sipoholon ini lalu dipindahkan ke Pematang Siantar menjadi Fakultas Teologi Universitas HKBP Nomensen yang sejak tahun 1978 menjadi Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Seminarium Sipoholon sesungguhnya sudah berdiri tahun 1877 menjadi pusat pendidikan calon pendeta dan guru jemaat dari kalangan pribumi. Dengan lokasi yang sama, sampai pada akhir tahun 2006 menjadi Sekolah Tinggi Guru Huria, menjadikan
Lokasi ini, Seminarium Sipoholon ini, sebagai ikon pendidikan bagi kehadiran pendidikan di Indonesia, khususnya di Tanah Batak. Motivasi utama dan satu-satunya adalah penginjilan oleh para misionaris. Karena itu peranan pendidikan sangat besar dalam proses penginjilan yang membawa perubahan dan transformasi sosial di tengah-tengah masyarakat Batak. Dan dampaknya bagi masyarakat luas, baik di tanah air bahkan sampai ke luar negeri. Pendidikan di Tanah Batak berlangsung berbarengan dengan aktivitas penginjilan oleh lembaga-lembaga sending dan gereja HKBP sendiri. Pendidikan menjadi salah satu pilar paling menentukan dalam penyebaran Injil dan transformasi sosial yang telah melahirkan kemajuan dan perkembangan pesat bagi orang Batak. Saudara, catatan sejarah ini hendak mengingatkan kita sekaligus menjadi peringatan yang harus kita rayakan dan syukuri bahwa HKBP telah memasuki tahap baru kepemimpinan. Artinya, menjadi pemimpin di HKBP tidak lagi hanya memiliki kompetensi spiritual dengan hidup saleh dan hidup kudus, atau pintar berkhotbah di atas mimbar, tetapi juga dengan kompetensi intelektual dengan kriteria akademik dalam praksis kehidupan sebagai pelaku keadilan dan kebenaran. Sebab peradaban yang sehat, yang berkenan bagi Tuhan adalah apabila kita berdiri tegak atas dasar keadilan dan kebenaran. Tanpa keadilan dan kebenaran, gereja dan bangunan peradaban akan rapuh, tidak dapat bertahan, dan segera runtuh. Itulah suara kenabian yang disampaikan oleh Amos. Sebagaimana ayat bulanan November 2020 ini dalam Almanak HKBP. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dengan pondasi firman Tuhan inilah HKBP menetapkan tema bulan November 2020 ini, melakukan keadilan dan kebenaran. Ini artinya supaya kita turut aktif melakukan kebenaran dan keadilan dan menjadikannya dasar moralitas dengan kesadaran penuh bahwa tanpa keadilan dan kebenaran tidak akan dapat bertahan hidup menghadapi arus zaman dan kemajuan iptek, juga musuh-musuh kehidupan lainnya. Bahwa hanya bila berdasarkan keadilan dan kebenaran sajalah kita menjadi berguna dan berkenan di hadapan Allah. Disinilah gereja HKBP mempersiapkan fase baru, periode keempat, siklus 40 tahun peradaban, usia 160 tahun pada tahun 2021 nanti. Saya sebagai hamba Tuhan, salah seorang pendeta HKBP, bukan kebetulan saat ini saya berada di tempat ini, melayani di bumi Seminarium Sipoholon yang amat bersejarah ini. Hal ini penting saya sampaikan sebagai suara firman Tuhan, sebagai peringatan agar kita melakukan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana telah disampaikan oleh Amos, si peternak dari Tekoa 2800 tahun yang lalu. Dan yang juga telah menyebabkan Yesus mati disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang telah ditegakkan juga oleh Martin Luther, tokoh reformator 503 tahun yang lalu. Kini
Pertanyaan disampaikan kepada kita. Maukah kita melakukan keadilan dan kebenaran dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan bergereja? Selamat menjadi warga gereja yang melakukan keadilan dan kebenaran. Dan ikutlah Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.